Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya sendiri Mawar Eka Kurniawati dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Saya Kayatun dari SMP Negeri 2 Banjarmargo. Saya Agus Herianto dari SMK Negeri 1 Banjaragung. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dari tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini kami akan memvideokan sebuah proses coaching yang dilakukan untuk kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Mawar. Jadi nanti sebelum proses coaching, di mana Pak Agus sebagai coach, kemudian Bu Kayatun sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Agus. Ya Bu, gimana Bu? Jadi dalam proses nanti Pak Agus melakukan coaching, di mana di sini Pak Agus nanti saya berharap ada muncul yang namanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian Pak Agus di sini mampu memaksimalkan potensi, dan tentunya di sini Pak Agus bisa memiliki kompetensi coaching ya, yaitu di mana Pak Agus bisa present ya sebagai kehadiran penuh dalam proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana menggunakan teknik rasa gitu. Dan tentunya jangan lupa juga Pak Agus nanti ketika melakukan coaching itu harus menggunakan alur tirta ya Pak Agus ya. Seperti yang kita ketahui, alur tirta itu kan dari tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab ya. Nanti proses coachingnya akan saya amati ya, jadi acuannya adalah alur tirta. Bagaimana, apakah bisa dipahami Pak Agus? Sudah bisa. Iya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya lebih kepada present, kehadiran penuh. Jadi gimana saya nanti bisa mendengarkan coaching secara penuh dalam menyampaikan masalah-masalahnya. Jadi saya bisa maksimal untuk apa yang jadi permasalahan coaching. Iya, oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau saya sendiri sih ini pengen nanti diobservasi bagian ketika saya mempertanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu. Jadi mohon nanti pas untuk pertanyaan itu untuk diobservasi bagian pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Oke, siap. Yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan? Ya present, pertanyaan yang berbobot, terutama 2 poin itulah yang memang yang saya ingin apa bahasanya kuasai atau ingin saya capai untuk coaching nanti. Ya baik. Demikian mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Jadi nanti kita langsung aja proses coachingnya ya, di mana saya sebagai pengamat gitu. Cukup mungkin Pak. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kayatun. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa ini kegiatannya masih di kantor hari ini? Ya ini Pak, mau pulang tapi masih mau bawa beban ini Pak. Oh gitu. Iya, jadi ceritanya memang agak sedikit apa ya Pak ya, karena memang pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak Agus. Jadi kalau mau pulang dengan meninggalkan suatu beban terhadap murid itu rasanya berat gitu Pak. Jadi memang hari ini ada yang saya alami Pak Agus. Gimana? Saya kan kebetulan guru mata pelajaran agama Islam Pak Agus. Saya itu sudah memulai pembiasaan dan memang sudah menjadi program sekolah yang mengadakan sholat duha berjamaah. Itu pun terjadwal, yang dibuatkan jadwal oleh pihak sekolah. Artinya apa Pak Agus? Dengan dibuatkan jadwal itu merupakan suatu bentuk awalnya pemaksaan lah Pak, karena dibuat jadwal ya Pak ya untuk memunculkan pembiasaan murid itu dibuatkan jadwal, dan itu sudah berjalan Pak Agus sudah 2 bulan terakhir ini. Awal-awalnya saya menggunakan absensi Pak
Agus, karena anak-anak itu kalau di absen itu aktif Pak, masuk semua sesuai dengan yang kita absen. Setelah absennya itu saya nggak fokus sama yang orang ini ya. Kalau nanti dilanjutin aja cerita tadi biar dia Ya. Nah, jadi Pak, melalui absen kelas itu saya mendapatkan hasil yang maksimal memang dengan pembiasaan anak-anak itu dari absen tersebut. Nah, sesekali saya pernah tidak hadir sekolah Pak Agus karena memang ada kendala kesehatan saya Pak Agus. Setelah saya masuk, saya observasi, ternyata di hari pas saya tidak masuk sekolah itu anak-anak banyak yang tidak melakukan pembiasaan sholat duha. Gitu. Iya Pak Agus, ini yang jadi beban saya. Apakah anak-anak ini memang kesadarannya belum muncul? Apakah memang melakukan pembiasaan itu karena ada absen itu atau bagaimana? Seperti itu yang saya Jadi rasa. selama ini dalam kegiatan Bukayatun ini masih menggunakan Absen. Iya. Jelas Bukayatun menggunakan absen ini jelas ada tujuan-tujuan tertentu untuk peserta didiknya. Iya gitu betul ya. Pak. Apa sebenarnya menjadi tujuan Bukayatun menggunakan absen untuk peserta didik? Ya, karena memang sedikit banyak kita setiap hari ketemu murid ya Pak ya. Jadi memang karakter murid itu tidak sama. Ada yang memang tidak melalui absen, anak-anak sudah melakukan pembiasaan. Ada yang harus di absen dulu. Ya. Mana si Fahmi, seperti itu. Ya. Namanya anak-anak. Ya. Nah, dengan tujuan awal saya menggunakan absen itu lebih mendisiplinkan anak awalnya Pak. Nanti akan prinsip saya ketika anak sudah mulai terbiasa, maka tidak akan lagi menggunakan absen. Itu tujuan saya. Tapi ternyata memang belum berhasil dan itu memang suatu yang tidak mudah ya Pak Agus karena memang baru 2 bulan terakhir saya laksanakan. Ya, berarti untuk saat ini belum tercapai lah apa yang jadi harapan. Gitu Belum ya. Pak, belum tercapai karena ya harapan saya ya memang anak-anak sudah melakukan pembiasaan walaupun masih dengan absen. Nah ini baru saya sekali tidak menggunakan absen, kok anak-anak sudah tidak melakukan pembiasaan. Itu sebenarnya pelaksanaan absen itu sudah lama atau belum? Dari awal Pak, Dari awal. dari awal Sudah. program ini dicanangkan oleh pihak sekolah, saya langsung menggunakan absensi sebagai alat ukur pembiasaan anak-anak itu sendiri. Iya. Dari kegiatan yang kulakukan itu menggunakan absen dalam praktek sholat itu, apa yang menurut saya itu yang jadi masalah untuk anak-anak ini? Udah pernah diidentifikasi anak-anak ini ketika nggak ada absen kok langsung nggak ada gitu kan? Oh iya Pak. Gitu ya. Atau Bukayatun pas nggak hadir kok anak tidak ada yang melakukan kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh Bukayatun. Iya. Apa itu? Iya Pak, jadi salah satu siswa ya saya temui ya Pak ya, kebetulan siswa yang memang pembiasaannya harus ditekankan lagi, beda dengan siswa yang tidak melalui daftar hadir itu anak sudah melakukan pembiasaan. Saya tanyain kok nggak datang ketika bunda waktu itu nggak masuk, tanya nggak ada absen Bu, percuma. Oh gitu. Nah artinya anak-anak ini menginginkan penilaian anak-anak itu kehadiran itu yang dinilai oleh guru. Padahal saya bukan hanya kehadiran Pak, saya ingin malahan pembiasaan anak yang saya inginkan. Tapi anak-anak salah persepsi, menurut mereka absen itu yang jadi nilai. Ya, ternyata ya mereka pemahamannya absen. Kalau saya tidak, saya menginginkan pembiasaannya melalui absen itu bisa saya lihat seperti itu. Dari identifikasi masalah itu Bukayatun pelaksanaan itu sudah kalau dinilai 1 sampai 5 gitu sudah masuk skala berapa? Kalau 1 sampai 5 ya Pak. Iya. 1 sampai 5 itu kayaknya baru mau kedua Pak. Iya Pak. Masih benar-benar Masih ini ya, iya. Betul. perlu ditingkatkan gitu ya. Oh, gitu. Kalau menurut saya mungkin Bukayatun ada yang memang belum digali tentang kegiatan itu yang mungkin selain dari absen gitu, ada permasalahan lain? Kalau dari absen selain permasalahan absen tidak sih Pak, karena memang dalam melakukan pembiasaan ini saya dibantu oleh guru-guru mata pelajaran jam pertama sebagai guru pembimbing.
Jadi ada kan jadwal itu dibuat oleh pihak sekolah. Ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali Jumat itu anak-anak sudah memiliki jadwal masing-masing di kelas berapa pagi ini seperti itu. Dan guru yang mendampingi adalah guru mata pelajaran jam pertama. Pelajaran jam pertama. Iya, jadi sudah dibantu Pak. Ya, ya. Jadi bukan hanya saya saja, sudah dibantu oleh guru mata pelajaran jam pertama. Dan- Contohnya ketika bel masuk, Ya. seperti apa guru? Ya ini guru melakukan? yang jam pertama kan setiap guru pasti sudah memiliki jadwal masing-masing mau Iya. masuk di kelas berapa Oh. dan sudah memiliki jadwal masing-masing pula Pak tentang gitu. sholat duha itu. Jadi tahu oh sholat duha pagi ini ada di kelas 9 pas jam saya. Jadi saya harus sudah siap menjadi pendamping sholat duha anak-anak. Jadi sudah Iya. ada ketentuan untuk Iya, siapa. jadi setiap guru sudah memiliki jadwal sholat duha plus jadwal mata pelajaran masing-masing. Oh. Jadi memang sudah mengetahui. Iya, iya. Setelah Bu Kayatun mengetahui seperti itu kondisinya, sudah diidentifikasi masalahnya seperti itu, apa rencana Bu Kayatun ke depannya biar anak ini tidak seperti itu lagi gitu ya? Seperti apa rencana Bu Kayatun? Ya rencana saya absen tetap Pak. Gitu. Karena memang apa ya, melatih kedisiplinan anak itu memang berawal dari pemaksaan. Pemaksaan bukan berarti saya memberikan sesuatu apa ya Pak ya, hukuman atau apa melalui absen, bukan. Ya. Artinya dari absen-absen ini bisa saya ambil nilai kedisiplinan anak-anak kan. Dari absen nanti akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan anak seperti itu. Jadi rencana saya absen tetap, guru pembimbing tetap. Ya mungkin saya memberikan penekanan lah Pak tentang pentingnya. Ini kan pembiasaan budaya positif ya Pak ya. Oh. Ketika kita sudah melakukan pembiasaan itu di sekolah, harapan saya bisa dilakukan di rumah. Benar-benar. Karena memang anak-anak ini bukan hanya hidup di sekolah saja gitu, hidup Lingkungan bermasyarakat, juga gitu iya, ya. keluarga, Jadi itu harapan. masyarakat itu saya Pak, Ya. rencana saya, iya harapan. Apa nih rencana aksi Bu Kayatun ini sudah bagus sebenarnya gitu ya. Mungkin selain dari rencana yang sudah ditentukan tadi, ada nggak yang jadi harapan Bu Kayatun ini? Jadi harapan setelah melakukan kegiatan itu harapannya apa selain memang anak biar kebiasaan di rumahnya baik gitu kan? Apa aja yang jadi harapannya, jadi prioritas lah. Ya harapan saya banyak Pak Agus ya, salah satunya yang Bapak sebutkan tadi menjadi pembiasaan anak di luar ruang lingkup sekolah. Artinya ketika yang selain itu Pak, selain tujuan yang tadi, harapan yang tadi, ya saya menginginkan bahwa pembiasaan atau budaya positif ini akan membawa nama baik sekolah loh Pak. Oh, Ketika masyarakat tahu anak-anak SMP iya. Negeri 2 Banjarmasin itu anak-anaknya Masya Luar Allah biasa. begitu, pembiasaan sholat duhanya. Nah itu akan namanya masyarakat Iya. begitu, itu akan meningkatkan kualitas sekolah seperti itu harapan saya. Harapan termasuk yang jadi keinginan sekolah juga. Iya, gitu. iya. Jadi, Sehingga sekolah pun juga menyediakan program ini. Artinya kan ada kerjasama antara kami guru agama, seluruh anggota sekolah, warga sekolah maupun pemimpin SMP itu sendiri. termasuk rencana untuk tempat ibadahnya pun juga sama. Sama Pak, Difasilitasi juga. iya difasilitasi. Oh, sudah. Walaupun artinya musola kami itu tidak memadai dengan jumlah 10 rombel, maka pihak sekolah memberikan jadwal. Gitu ya. Iya, Seperti dibagi. apa jadwalnya seperti apa? Ya, itu hari Senin kelas 71 72. Berarti Selasa tidak semua melakukan itu. tidak Pak. Pembiasaannya pun masih ringan Pak, bukan yang setiap hari. Setiap hari ya. Jadi masih punya jadwal pada anak-anak ini. Kok ya pas sekali saya nggak masuk, yo nggak masuk, anaknya nggak masuk melakukan sholat duha itu sendiri Pak Mungkin itu. belum terbiasa. Ya mungkin Pak, kita Tapi juga. sudah luar biasa lah ini ada kegiatan, rencananya sudah bagus gitu kan, sampai dengan dijadwalkan seperti itu. Ini saya kira ya Bu Kayatun tidak harus kendor gitu ya, Iya, Pak. semangatnya tetap semangat gitu ya. Iya Pak. Apapun hasilnya itu namanya lagi proses gitu Bu Kayatun ya. Setelah Ibu Kayatun melakukan rencana-rencana yang sudah ditentukan tadi, sudah ada jadwal, sudah ada sip-sip per kelas gitu ya, fasilitas memang sudah disiapkan. Apa yang memang jadi tanggung jawab Bu Kayatun ke depannya mau seperti apa gitu? Ini rencana ini biar seperti apa biar tetap berkelanjutan sampai dengan Bu Kayatun masih di situ, atau Bu Kayatun lepas dari situ sudah lepas juga kegiatannya gitu ya. Iya. Apa yang jadi harapan atau tanggung jawab Bu Kayatun setelah
mengetahui permasalahannya ini? Harapan saya, khususnya saya sebagai guru agama Islam ya Pak ya, artinya satu arah, satu jalan dengan kegiatan yang di program Kabinet Sekolah ini berkaitan dengan didik pekerti ya Pak ya, ini kaitannya dengan hablum minallah. Artinya harapan saya dan tanggung jawab saya akan tetap terus Pak, terus melakukan pembiasaan ini. Artinya tidak ada kata menyerah buat saya. Ini ya walaupun saya kepikir Pak sampai detik ini saya belum pulang itu karena nggak mau pulang bawa beban lah intinya, tapi saya tetap semangat. Tanggung jawab Ya, insya Allah ke depannya. komitmen apa yang jadi harapan. Iya, gitu ya. iya Pak. Selain itu apalagi yang jadi harapan lagi? Mungkin itu saja Pak. Itu saja Iya, ya. cukup. Nah, ini saya kira Bu Khayatul sudah luar biasa, masih ada waktu gitu ya, tidak boleh menyerah begitu saja. Saya kira ide-ide yang Ibu Khayatul keluarkan, Ibu Khayatul bagi dengan yang lain, bagi dengan sekolah, saya kira sudah luar biasa. Bu Khayatul tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang jadi harapan Bu Khayatul, rencana Bu Khayatul, cita-cita Bu Khayatul dan tentunya buat sekolah ini tercapai. Amin, amin. Mungkin itu saja Bu Khayatul obrolan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Pak, terima Bagaimana kasih Pak. setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kira-kira ada nggak jadi beban Bu Khayatul jadi berkurang atau enggak? Sudah lumayan ini Pak. Kayaknya kalau memang ada tempat bercerita seperti ini, bercakap, sepertinya masalah itu Pak, apa ya? Berkurang ya? Iya, mencair gitu loh Pak. Mencair. Iya, yang tadinya beku itu mencair dengan sendirinya seperti itu. Kebetulan memang kegiatannya pas positif Iya. gitu ya. Oke lah Bu Khayatul, terima kasih banyak, mudah-mudahan tercapai Bu Khayatul. Selamat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Agus, Ya, tadi Bu. saya sudah menyaksikan bagaimana Pak Agus melakukan proses coaching ya. Ya. Di sini Pak Agus sebagai coach, kemudian Ya. tadi Bu Khayatul sebagai coachee ya kan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, Bu. Jadi setelah tadi Pak Agus sudah melakukan proses coaching, Ya. gitu kan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, tadi kan ada tujuan Pak Agus pinginnya seperti apa, gitu Ya. kan. Nah, menurut Pak Agus setelah melakukan proses coaching tadi, bagaimana? Apakah sudah terpenuhi dengan tujuan yang Bapak inginkan atau belum? Kalau untuk present apa yang jadi harapan saya sebagai pendengar yang baik, saya kira tadi sudah tercapai gitu. Untuk pertanyaan yang berbobot mungkin ada sedikit kurang kurang mantap lah bahasanya. Cuman saya kira sudah cukup untuk apa yang disampaikan Kursi tadi dalam permasalahannya. Saya kira sudah membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, iya. Jadi gini ya Pak Agus, berdasarkan catatan hasil observasi yang tadi sudah saya lakukan ya, berdasarkan data, jadi kalau saya amati dari tujuan yang Bapak inginkan kan inginnya tuh bahwasanya bisa secara fokus ya, secara penuh mendengarkan secara aktif. Itu menurut saya sudah sangat bagus ya Pak Agusnya, sudah sangat bagus. Jadi sudah dikategorikan sudah baik gitu. Kemudian yang ingin dicapai lagi kan pertanyaan yang berbobot ya Pak Agus. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, kalau menurut saya sebenarnya sudah beberapa pertanyaan itu sudah sangat berbobot. Cuman mungkin tadi ada beberapa ya Pak ya, ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin kurang dalam menyampaikannya. Jadi sehingga coach ini menjawabnya hanya singkat-singkat gitu ya. Jadi hanya itu saja sih kalau menurut saya dari berdasarkan data yang saya observasi. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus setelah tadi melakukan coaching yang barusan tadi Bapak Agus lakukan? Apalagi nih yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya saya kira untuk ke depan saya ingin mempunyai pertanyaan yang berbobot saja. Jadi menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana cara mendampingi coach ini ya puas gitu ya. Bahasa untuk kitanya juga maksimal gitu ya. Jadi situ aja mungkin keterampilan dari pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, ya. Jadi Bapak Agus inginnya, jadi kayak pertanyaan berbobot tadi kan mungkin dirasa kurang, jadi ingin itu ya yang lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan. Baik. Oke.
Ya, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Agus. Ibu. Tadi proses coachingnya sudah sangat bagus sekali. Mungkin Terima itu kasih. aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore ya Pak Agus ya. Selamat sore Bu Mawar, terima kasih banyak. Demikianlah tadi coaching yang kami lakukan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kami bertiga dan tentunya untuk yang lainnya. CGP berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.